Tupoksi penyuluh yang Mas A'la lakukan di daerah binaan itu apa? Tupoksinya Mas A'la sendiri, jadi bukan tupoksi secara umum, tapi tupoksinya Mas A'la untuk tetap menyuluhi masyarakat itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa On Mix Studio Kemenak Tuban yang berbahagia? Kami berharap dulur Kemenak Tuban selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang indah ini, pada Jumat berkah ini, kita masih bisa berjumpa kembali tentunya dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Pemirsa On Mix Kemenak Tuban yang berbahagia, hari ini kita tidak sendirian, ditemani dua orang penyuluh PPPK. Apa itu PPPK? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, begitu ya? Betul. Oke. Beliau adalah Mas Abdullah A'la SSY, begitu ya? Ya. Kemudian ditemani dengan Mas Ulil Arham dari Senori. Kalau Mas A'la dari Singgahan tadi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Pertama kali nih? Baru pertama kali masuk studio. Boleh. Kesan-kesan dulu kalau gitu. Dingin. Kesannya gimana? Kesannya masuk On Week pertama ini? Dingin Bu. Dingin ya, Alhamdulillah. Kemarin Mas baru di servis itu AC-nya ya. Nah, kemarin nggak sedingin ini ya Mbak Frida ya. Mas A'la apa kabar Mas? Ya, Alhamdulillah sehat Mbak Ida. Alhamdulillah bisa ketemu jenengan lagi. Alhamdulillah. Kegiatannya apa ini Mas A'la? Kegiatannya ya biasa, menjalankan tugas fungsi sebagai penyuluh, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tupoksi pokok itu ya. Oke, kemudian Mas Arham mungkin ada tugas-tugas lain sebagai penggiat apa? Penggiat apa Bu ini? Ya, kalau di Senori mungkin sudah menjadi rutinitas ya. Tanpa kita menjadi penyuluh pun kita juga sering mengedukasi ke kaula muda pada khususnya. Gitu ya, berarti nanti kita bahas nih. Saya catat dulu kaula muda. Cahnom. Seperti saya. Oke, Pak A'la dulu ini ya. Bergabung menjadi penyuluh PPPK itu tahun berapa Pak A'la? Kemudian bisa diterangkan sedikit begitu ya Pak A'la, awalnya apa, bagaimana di Kemenak kemudian terekrut sebagai penyuluh PPPK. Monggo Pak A'la. Terima kasih Mbak Ida. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena kami sebagai penyuluh diberi kesempatan untuk masuk di On Mix Studio ini. Nah, flashback kemarin, saya menjadi penyuluh P3K bersama teman-teman, Mas Ulil ini juga. Di SK itu kita di bulan Agustus pas tanggal 16 Agustus 2023. 2023. Pas setahun berarti ya? Pas setahun. Nah, terus tanggal malamnya itu langsung diumumkan kenaikan gaji itu. Masya Allah. Berkaya. Masya Allah. Memang ini saya potong dulu ya. Memang luar biasa ini penyuluh PPPK ini, terutama pegawai yang PPPK, karena memang rata-rata PPPK itu semuanya fungsional begitu ya. Betul. Banyak dari kalangan kita Mas yang memang dari awal sudah puluhan tahun dia ya begitu-begitu aja begitu ya. Tidak, jenengan ini baru masuk langsung fungsional, itu luar biasa sekali, harus disyukuri. Alhamdulillah. Mensyukurinya dengan kerja giat, kinerja yang terbaik. Bagus, betul. Optimal kinerja. Optimalisasi kinerja ya. Monggo Mas dilanjut lagi. Di tahun 2023, tepatnya tanggal 16 Agustus, kami bersama teman-teman yang lain dilantik diberikan SK P3K. Sedangkan SPMT-nya, surat perintah melaksanakan tugasnya, itu per tanggal 1 September 2023.
bulan depannya ya. Nah, bulan depannya. Nah, kami diberikan tugas di KUA Kecamatan Singgahan. Di KUA Kecamatan Langsung Singgahan ya? langsung ya. Nah, kebetulan kami dulu sebagai penyuluh agama Islam honorer. Berarti sebelum menjadi PPPK panjenengan terekrut di penyuluh agama honorer Islam honorer di mulai Kabupaten tahun Tuban ya. 2016. Oh, lama ya Mas ya. 2016. Lulusnya tahun berapa kalau boleh tahu nih? Saya lulus tahun 2011. Oh. 2011 lulus, terus setelah lulus sempat di Jawa Pos Radar Bojonegoro. Selang 1 bulan saya di Radar Bojonegoro, tempatkan di Bojonegoro 3 bulan, dan di Tuban selama 7 bulan, kurang lebih 1 tahun saya berproses di jurnalis di Makanya cocok ya Mas ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Di tahun 2016 saya menjadi penyuluh agama Islam honorer. Terus 2019 ada rekrutmen lagi dan saya mengikuti, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah masuk. Itu yang PPPK ya, berarti Yang honorer. Oh, yang honorer. P3K kan tahun 2022 rekrutmen. Rekrutmen 2022 dan SK di tahun 2023. Sampai sekarang. Berarti kalau dihitung nih Mas, mulai dari tahun 2016 sampai sekarang ada berapa tahun nih? Sampai 2024 berarti 4 tahun. Kok 4 tahun? 16 2020. 2016 sekarang 2020. 8 tahun ngapunten. 8 tahun. Oke, menarik sekali ya. Berarti sudah 8 tahun mengabdi di Kementerian Agama. 8 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nah, sekarang kita beralih ke Mas Ulil ini. Saya panggilnya Mas aja ya. Iya, Dek, karena masih apa-apa. muda-muda gitu ya. Kalau Dek nanti saya kelihatan tua dong. Oke, monggo Mas Ulil. Kurang lebih sama ya, Bu Lydia. Perbedaan saya dengan Gus Ala itu ketika SK awal muncul itu kita berbeda wilayah. Kalau Gus Ala tenang di lokal sendiri kan, di kecamatan langsung Singgahan. di Tuban ya. Iya. Langsung di Tuban di kecamatannya sendiri. Singgahan itu kita ada 7 orang kalau nggak salah. 7 di Ngawi. Perbatasan area dekat dengan Mantingan kalau saya itu pol di KUA berarti ya. Di KUA. Nama KUA-nya KUA Kecamatan Karanganyar. Itu wilayahnya pelosok sekali. Pelosok mana dengan Senori ini? Pelosok Karanganyar, Bu. Serius. Pak Said ngapunten, Pak Saidi. Ya, beliau mungkin akan nonton ini. Jadi di Karanganyar itu sebagian wilayahnya itu hutan. Daripada rumah itu banyak hutannya. Iya. Dan penduduknya itu banyak yang bekerja di luar daerah. Jadi jarak pemerintahan desa dengan penduduk itu juga jauh. Pemerintahan kecamatan dengan penduduk itu jauh. Jadi semacam apa ya? Kayak apa orang terpencil gitu ya, terisolir gitu ya. Masya Allah. Berapa tahun Anda di sana? 1 bulan. 1 bulan. Soalnya kalau kesannya kayaknya dalam padahal cuma 1 bulan ya. Lanjut Pak. Tapi ya karena dengan 1 bulan itu kita belajar ternyata agak sedikit nelongso gitu kalau jauh dengan istri, anak, apalagi dengan orang tua. Jadi ya nelongso Bu, wis jelas nelongso wis lah. Gus lah masa nanti ditempatkan di luar kecamatan, saulane nelongso sama ya. Iya, karena harus jauh dengan ditinggal istrinya di Gresik. Tapi kalau PPPK itu ada kayak kita dulu kan kalau rekrutmen PNS ada yang ngisi itu bersedia ditempatkan di mana saja. Ada juga. Ya udah. Ya ada. Ya udah. Ada. Iya Bu. Karena memang di Kecamatan Senori, terkhusus Kecamatan Senori, penyuluh yang ASN itu kan belum ada pada waktu itu. Sebentar, berarti Mas Ulil ini mulai tahun 2016 juga mulai masuknya. Sama. Terus sama mulai dari ya? awal gaji sekian ratus ribu dulu kan. Tapi kan berkah. Berkah. Terus ini apa lagi ya? Karena di Kecamatan Senori itu belum ada penyuluh ASN.
ada tapi nyabang. Dulu itu beliau Jadi jenengan satu-satunya ini? Satu-satunya yang Masya ASN di Allah. Satu-satunya ini berat. Satu-satunya dan langka. Kalau Mas Ala ada berapa di Singgahan? Sama. Oh, satu Nggih, juga. satu, Apa nggih. masing-masing kecamatan satu kira-kira yang BPPK? Ada yang satu kecamatan itu ada 2 yang masuk di P3K. Nah, seperti Kecamatan Kenduruan itu kan 2. Kemudian penempatannya saat ini ditempatkan yang satunya di Jatirogo, yang satunya tetap di Kenduruan. Tapi awalnya dulu ya sempat di Sama, Berarti Ngawi. rata-rata penyuluh P3K selain fungsional itu satu-satu per kecamatan Ya. atau Iya. mungkin ada yang tidak ada sama sekali. Ada yang nggak ada. Mana daerah mana Pak? Banjar, Oh, Banjar tidak ada ya. Kerak. Kerak juga tidak ada. Montong. Tiga Kerak ada, Kerak ada, Montong, Banjar, Jenu. Di tempatnya Pak Eswoyo itu belum ada penyuluh yang P3K. Oh, jadi masih honorer ya? Nggih, masih honorer. Nggih, luar biasa ini. Sungguh awal yang apa? Penuh keluh kesah. Nggih. Walaupun cuma 1 bulan, tapi keluh kesahnya dalam gitu ya. Yang kalau kesah saya Bu Gus Ala tenang. Tapi kan sekarang sudah sama-sama tenang Pak Ulil. Oke. Kemudian kembali nih ke tugas pertama ini. Kesannya bagaimana nih setelah menjadi penyuluh PPPK begitu? Perasaannya bagaimana? Apalagi seperti Mas Ulil ini sudah kembali lagi kepada Ibu Pertiwi gitu ya, pangkuan Ibu Pertiwi. Bagaimana Mas Ulil dulu kayaknya nih? Kalau kesannya awal itu karena memang dari latar belakang saya dengan Gus Ala ini kan orang lapangan, iya kan, intak-intik. Intak. Kalau saya intak aja, nggak pakai intik. Gus Ala keliling nyari berita, saya keliling nyari konten, ya kan. Artinya dengan saya Gus Ala dan teman-teman yang lain masuk dalam ruang penyuluh agama Islam ASN ini, P3K ini, tentu ini agak keterbalikan dengan dunia kita sebelumnya. Kalau penyuluh honorer itu kan santai Bu, ya kan, tidak kantor, kita hanya mungkin 1 minggu sekali, 2 kali, ya kan, tapi tetap dalam kegiatan penyuluhan agama tetap jalan. Namun dengan adanya kita sebagai aparatur sipil negara dituntut setiap hari harus kantor. Kalau kepala KUA saya itu enak, kalau sampai di kantor terus itu kayak gak kerja Pak gitu. Metu-metu kono siap gitu. Artinya kita ya satu poinnya adalah kita bersyukur. Poinnya kita bersyukur bahwa kita sudah diberikan nikmat oleh Allah. Dengan adanya kita sebagai ASN ini diberikan tanggung jawab besar untuk menjalankan tupoksi kita sebagai penyuluh agama Islam. Itu kira-kira. Iya, kalau masalah nih masalah. Nggih, pripun? Iya, kesannya setelah mendapatkan SK di Singgahan sendiri nih, saya paling bahagia di dunia begitu. Gimana? Tentu sangat bersyukur Mbak Ida, karena dari 14 dulu ya kalau nggak salah, dari 14 penyuluh agama Islam yang diberikan SK menjadi P3K, saya termasuk yang beruntung karena ditempatkan di kecamatan sendiri. Jadi dari 14 itu ini karena khusuknya atau bagaimana ya Mas ya? Oke, dari 14 seneng itu intak-intik tadi. barokah intak dan intik tadi. Masya Allah. Dari 14 itu yang ditempatkan di kecamatan yang di kecamatannya asal itu ada 2, di Singgahan dan di Kerak. Dan lainnya ditempatkan di luar kecamatan, ada yang di luar kabupaten. Nah, tentu ini nikmat yang luar biasa. Nah, nikmat yang luar biasa. Ada kebetulan saya mempunyai 2 buah hati Bu, 2 buah hati. Buah hati yang pertama itu dari Ibu yang mana? buah hati yang pertama itu disebut anak wartawan karena pada saat saya masih di jurnalis. Terus yang buah hati yang kedua ini anak P3K. Baru ya, tergres berarti. Jadi ada istilah ini nikmat yang besar dan saya harus mensyukurinya dengan melaksanakan kinerja yang optimal. Melakukan tugas dan fungsi sebagai penyuluh ini tentu dulu pada saat penyuluh honorer
masuk kantornya kadang 1 minggu sekali, kadang 1 minggu 2 kali, tergantung kondisional. Ketika ada konsultatif di KUA kita datang, tapi kita harus merubah pola kehidupan, pola kehidupan kita yang awalnya, yang seminggu sekali. Ya, terus kami di lapangan dulu, profesi kami sama dengan Bu Zulil ini, beliau konten kreator, kalau saya nyari berita, ya biasa di lapangan. Alhamdulillah sama penyuluh kalau di kantor terus ya gak kerja. Nah, betul. Kita harus keluar, kita harus keluar. Nah, passion yang dulu kita lakukan, nah ini kita tinggal mengembangkan kembali aja. Karena pada dasarnya memang setiap ASN itu humas gitu ya. Ini agak melenceng dikit. Karena apa? Karena ya harus mempromosikan dirinya sendiri. Apalagi penyuluh itu antara humas sama penyuluh itu kayaknya jejeran gitu ya. Kalau penyuluh itu untuk binaannya untuk dirinya sendiri yang harus di up gitu ya, tapi kalau humas kan kantor begitu cukupnya. Oke, Mas Ulil tadi belum jelasin loh, Mas Ulil sebelum jadi tenaga honorer di Kemenak kemudian ke PPK itu apa, konten kreator apa, begitu kita perlu penjelasan. Saya itu punya itu Bu, dulu itu sampai sekarang ada tapi nggak aktif, punya akun Instagram dan jenengan mungkin juga follow. Apa itu? Mau tak lihat. Akunnya itu Tuban Wisata. Sekarang itu punya 35.000 follower. Masya Allah. Itu nggak aktif sudah berbulan-bulan. Tuban, kenapa kok nggak aktif? Iya karena nggak intak-intik lagi. Tuban Wisata, saya cari dulu nih. Ya, ada kan? Wah, tahu saya follow bareng ya, Rek. Follow nggak jenengan? Follow. Tuban Wisata. Belum. Oh, belum follow. Oh, iya. Nah, itu ini ya benar ini ya. Saya follow kalau gitu. Oke. Sebenarnya kami berdua itu diam-diam follow jenengan semua ya. Jadi setiap hari stalking Instagram jenengan. Story-nya itu yang sering. Iya. Iya, di add aja, nanti kita tampilkan kembali ke story. Kita itu dulu juga pernah dalam satu pekerjaan yang sama sama Gus Ala itu. Selain beliau jurnalis, selain saya sebagai intak-intik tadi, kita bareng-bareng di Panwascam. Di penyelenggara pemilu, Bawaslu yang Panwascam. Jadi mirip ini ya. Iya. Karirnya di Panwascam yo intak-intik. Memang cocok diintak-intik. Memang ya kita di latar belakang orang lapangan. Saya pulang dari Jogja ke Tuban itu. Saya masuk Jogja 2009. Lulus 2016. Hitung sendiri ya berapa tahun. Pulang. Terus ketika itu ada rekrutmen tenaga penyuluh yang era 2016 itu pertama. Dari 2016 sampai 2022 itu setiap tahun tes atau berapa, 2 tahun sekali atau bagaimana? 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. 5 tahun. Nah, saya ikut tes dalam artian dulu kan sepuh-sepuh penyuluhnya kan. Ada Mbak Yai, kalau di sana itu ada Mbak Yai Muhyiddin. Beliau-beliau yang sepuh-sepuh akhirnya ada regenerasi pada waktu itu. Akhirnya ada salah satu tokoh kiai pada waktu itu, wes Lil sampean ndang genteni para sepuh-sepuh. Pada waktu itu barengan kula ada Gus Muiz. Tapi sebentar, Mas Ulil ini asli mana? Senori. Oh, berarti yang ditempatkan di Senori, Mas. Semuanya kembali ke daerah masing-masing ya? Iya. Lanjut, Mas. Nah, ketika itu saya diberikan opsi ya pada beliau para mas saya, terus sampai ndang daftar gitu. Karena secara jurusan kan linear kan gitu. Jurusan saya bimbingan penyuluhan Islam. Kalau dulu kalau dikonversi menjadi bimbingan konseling Islam kan masuk itu. Ya, masuk. Linear sekali. Gus Ala linear teka. Ya, saya linear. Oke. Amalah saya. Nah, ada ikut seleksinya itu di Tuban dulu kan. Ya bareng-bareng akhirnya. Nah, selanjutnya 5 tahun lagi tes lagi, lolos lagi. Terus ikut P3K, alhamdulillah lolos. Luar biasa. Sekarang kita menginjak menuju. Oke, sekarang kita tupoksi penyuluh yang Mas Ala lakukan di daerah binaan itu apa? Tupoksinya Mas Ala sendiri, jadi bukan tupoksi secara umum, tapi tupoksinya Mas Ala untuk tetap menyuluhi masyarakat itu apa?
karena memang pada dasarnya ada 4 fungsi penyuluh. Okay. 4 fungsi penyuluh. Yang pertama adalah penyuluh berfungsi sebagai informatif. Nah, memberikan informasi kepada masyarakat, kepada jamaah. Yang kedua adalah fungsi edukatif, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah yang kita sampaikan dengan bahasa agama. Terus yang ketiga adalah advokatif. Advokatif kita berperan untuk melakukan asistensi atau pendampingan, pendampingan kepada jamaah. Terus yang keempat adalah fungsi konsultatif. Nah, kita melayani konsultasi apabila ada hal-hal yang perlu dicerahkan. Nah, kepada masyarakat ini. Nah, dari keempat fungsi ini, alhamdulillah kami di Singgahan kebetulan kami mempunyai majelis taklim binaan. Kebetulan saya tinggalnya itu kan di Nglirip, Bu. Di Nglirip, di wisata itu. Sebelah mananya Nglirip ini? Bawahnya. Jangan-jangan masih keponakannya. Putri Nglirip sering ngopi bareng sana. Jangan-jangan masih keponakan. Ya, kebetulan saya kan domisilinya di situ. Nah, domisilinya di situ. Dan di Lirip itu kan ada pedagang rujak itu. Ada pedagang rujak, paguyuban pedagang. Nah, paguyuban yang terkenal ini, itu apa, Mas? Rujaknya Bu siapa itu? Bu Das. Ada Bu Sumi, ada Bu Das, ada Mbak Bu Siti, ada Bu Ida di depan saya. Cocok memang di semua. Nah, jadi para pedagang ini, jadi setiap malam 1 minggu sekali, 1 minggu sekali ini kita memberikan pengajian. Nah, kita kumpulkan, berikan pengajian, pencerahan. Ini melakukan fungsi edukatif kepada para pedagang. Malam kita, itu ya? Malam. Kita berikan materi-materi yang berkaitan dengan muamalah. Misal jual beli, syarat dan rukun jual beli yang sah ini bagaimana, jual beli yang tidak sah ini yang bagaimana, hal-hal yang diharamkan dalam jual beli itu apa. Agar para pedagang ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wisatawan, pembeli yang ada di situ, agar sesuai dengan syariat agama Islam. Karena memang kami kan penyuluh agama Islam. Betul. Monggo lagi. Selain itu kita juga memberikan pendampingan, pendampingan akses permodalan. Akses permodalan kita bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah kalau di kecamatan ada BMT. Nah, BMT itu kan cabangnya banyak. BMT cabangnya banyak. Kita memberikan informasi yang menjembatani antara pihak BMT. Itu gampangnya tuh kayak pinjam modal gitu ya. Modal, difasilitasi oleh penyuluh agama. Oleh penyuluh agama. Nah, kita fasilitasi apabila jamaah yang membutuhkan akses permodalan, ini loh kita tunjukkan ada yang siap untuk memberikan modal. Nah, jadi dari sisi rohaninya dapat, dari sisi kebutuhan spiritual dapat, kebutuhan yang real itu kan juga dapat. Jadi kita memberikan solusi kepada jamaah. Tidak. Ada berapa daerah binaan ini di Kecamatan Singgahan ini, Mas? Kalau Kecamatan Singgahan ini kan 12 desa. Nah, 12 desa. Kebetulan kami fokus di 3 desa. Di 3 desa, di Desa Mulyagung dan Singgahan. Teman-teman penyuluh Singgahan kan punya kampung binaan di Ngaloh itu. Di Ngaloh Berkah itu. Jadi kita fokuskan di situ untuk menjadi garapan bersama. Karena penyuluh itu bukan hanya penyuluh PP3K saja, kan ada penyuluh honorer juga. Ada fungsional gitu ya. Jadi kita libatkan semuanya bersama-sama untuk nggarap bareng-bareng. Saya pernah ke Ngaloh 2 kali kalau nggak salah. Alhamdulillah sekarang masjidnya sudah jadi, mau diresmikan. Mau diresmikan. Tadi sebelum saya ke sini saya rapat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama bersama Pak Camat untuk mengkonsep kapan
dilaksanakan launching atau peresmian. Insya Allah 2 bulan lagi. Siap. Berarti Ya, nanti kesana terrealisasi lagi. ya. Luar biasa. Berarti ada berapa nih Mas? Ada Galoh, ada tadi komunitas pedagang di itu. Terus Lirik. ada ibu-ibu, nggih, ada ibu-ibu ini, ada ibu-ibu lansia, ada ibu-ibu sosialita Baru saja juga. saya mau tanya ini Janda, ibu-ibu ada yang janda. mana? Nggih, Janda no, Gus. ibu-ibu lansia ada, ibu-ibu sosialita juga ada. Dicampur apa beda-beda? Dibedakan. Dibedakan. Itu malam juga? Malam, nggih. Karena saya kalau setiap malam kebetulan di desa saya, di Desa Mulyagung ini jumlah majelis taklim yang kami bina, yang kami isi itu ada 12 majelis taklim. Ada yang mingguan, ada yang 1 bulanan, ada yang 2 minggu sekali. Jadi saya kalau malam itu keliling dari majelis taklim A malam Jumat, malam Sabtu majelis taklim B, malam Minggu majelis taklim C. Setiap RT itu kan ada majelis taklimnya semua. Betul, luar biasa. Berarti kerjanya penyuluh ini berapa jam ini? 24 jam. Nah, 24 Belum nanti jam. malam diobrak-obrak tanggone Malam ya. diobrak-obrak tanggone. Ada yang meninggal juga. Jadi penyuluh itu mulai Bener-bener lahir ya pegawai dunia akhirat ya, Kementerian Agama ini. Mulai lahir sampai Mulai melek sampai sampai tidur sampai melek lagi itu ngurusi masyarakat gitu ya. Cukup ya masalah ya. Kemudian kita beralih ke Mas Ulil. Saya pernah sarankan, beliau kan nulis-nulis juga ya, kontributor begitu. Mas namanya apa ini? Ulil Arham. Saya bilang ular ya, dia ngakak. Disingkat apa nih kalau saya kan live begitu. Nah ini apa nih, ular aja ya. Pengalaman dulu di radar seperti itu kan. Ada 2 atau 3. Kalau 2 kan di S namanya jenengan. Kalau saya kan ala. Saya ular. Enggak Mas Ulil. Ya, kalau sama kaitannya dengan tugas fungsi secara normatifnya sama. Namun ada beberapa hal yang kaitannya dengan bidang garapan penyuluh agama yang juga perlu kita tekankan. Kalau pada umumnya itu kan garapan ada 8, kaitannya dengan kerukunan umat beragama, radikalisme, aliran menyimpang, penyalahgunaan narkoba, buta aksara dan seterusnya. Nah, kalau dari masing-masing penyuluh sonori ini kan limit penyuluhnya Gus. Kalau dulu jumlahnya komplit ada 8, namun ada kendala ketika pertengahan jalan ini kan sonori hanya ada 6 penyuluh yang aktif hari ini. Karena 2 kemarin masuk di P3K Dinas. Ketika digantikan PAW tidak ada aturannya, maka tidak ada pengganti. Terus yang kedua masuk ke perangkat desa. Nah, langsung otomatis berarti berkurang ya awalnya 8 nggak seperti kecamatan lain kayak Mas Alam mungkin masih ada 10 gitu ya. Saya ada 6 sekarang. Ya? Ada 1 yang kalau dulu ingat saya kalau yang penyuluh honorer itu kan ada 7 apa 8 ya. 8 ditambah fungsional 1 9 jadinya. Sekarang jadi nggak 9 jumlahnya ya? Enggak. Jadi cuman termasuk saya hanya 7 berarti. Kalau dulu kok ada pengganti sementara itu ya? Kemarin itu ketika terjadi peralihan itu karena mungkin masa kerjanya ini kan mepet nih Bu. 2025 SK kan habis, 2024 akhir ya. Desember ini. Desember ini SK teman-teman penyuluh honorer itu habis. Jadi tidak ada masa perpanjangan mungkin atau pergantian. Mungkin pendek ya, kependekan ya. Kalau Senori ini kan lingkungannya lingkungan santri, Masya Allah. Itu pondok banyak sekali. Artinya kalau kita mengedukasi persoalan agama ini sama hanya kita nguyai segoro. Terus enaknya diedukasi apa nih? Hal yang perlu ada titik di mana ada titik peluang yang harus kita juga gelakkan di Kecamatan Senori, mungkin di pemudanya saya kira. Kalau dulu itu di masa eranya Gus Ala yang intak-indik dulu jurnalistik, saya juga kemarin sempat dulu tahun 2018-2019 itu bikin taman baca TBM, Taman Baca Masyarakat di Senori. Bukanya itu tiap 1 minggu sekali di malam Jumat. Ketika malam Jumat kan anak-anak pondok kan libur ngaji tuh, cuman mungkin kitobah kan itu kegiatannya ketika malam Jumat dan banyak longgarnya.
saya bikin perpustakaan jalanan, bukunya dari saya semua. Dulu masa kuliah dari tahun 2009 sampai 2016 itu masih utuh, komplit, dan saya bawa pulang. Ada 3 lemari Bu kalau di rumah. Masya Allah. Setiap malam semua tak gotong di perapatan itu. Upayanya ini juga sebagai tugas. Itu di mana, di taman atau di mana? Bukan, di perempatan jalan. Perempatan gitu aja. Di pinggir jalan itu. Nah, ternyata respon anak-anak pondok, anak-anak muda ketika dia ngopi cuma hanya menyibukkan diri dengan melihat HP, scroll TikTok, ataupun ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Oh, itu ada tempat menarik ternyata di Senori. Masuk semua dalam, kalau dulu itu namanya Rumah Baca Santri dan sekarang masih bertahan. Kemarin dapat program sosialisasi KPU. Alhamdulillah, ya. Rumah Baca Santri ya. Rumah Baca Santri. Dan itu ada medsosnya nggak nih Mas Willy? Ada. Bisa dilihat. Luar biasa. Rumah Baca Begini Santri. nih. Di follow. Nambah follower lagi kan. Sukanya saya tuh begini kalau sama penyuluh itu ya. Rumah Baca Santri. Monggo lanjut. Oma. OBS. Oke, lanjut Mas Willy. Nah, itu titik terang bahwa ini juga termasuk dalam kegiatan penyuluhan saya sebagai penyuluh gitu, mengedukasi anak-anak bahwa membaca itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena intensitas pembaca itu juga menjadi penambahan atau penyuntik wawasan bagi anak-anak pada waktu itu. Ini bukan non-sewu. Betul itu. Nah, itu kegiatan terakhir kemarin dapat sosialisasi KPU di pondok. Iya. Luar biasa. Iya, dapat. Ternyata yang saya undang ini luar biasa semua ini ya. Dapat sangu itu. Itu satu. Yang kedua, ternyata ada realitas di Kecamatan Senori itu bagi orang-orang sepuh ya. Sepuh bukan sepuh masayih, bukan. Orang-orang yang sudah sepuh itu ternyata ada yang masih belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini kemarin sudah kita rumuskan dengan teman-teman penyuluh dan juga dengan PKMT. Bahwa kita harus membuat majelis binaan bagi orang-orang sepuh yang belum bisa membaca ataupun menulis Al-Qur'an. Dan besok siang kita ngumpul sama teman-teman BKMT dan penyuluh dengan KUA untuk merumuskan program ini. Dan insya Allah rutin, mungkin dalam 1 minggu sekali kita turba di masing-masing desa nanti. Tiap desa kita kasih 1 slot titik untuk untuk majelis yang di situ, majelisnya di 1 titik desa, dan orang-orang sepuh yang masih belum bisa membaca dikumpulkan dalam 1 majelis. Ya, itu malam apa siang? Tergantung ya. Karena wong sepuh-sepuh itu kan kadang siangnya longgar, kadang sorenya yang sibuk, tergantung permintaan dari pagi ning sawah. Berarti kalau nyului pagi-pagi nggak mungkin ya? Kalau pagi perbanyak ngopi di kantor gitu ya, sama bikin konten. Banyak ngopi. Nyuluinya malam begitu. Oke, kemudian ada lagi mungkin Mas Ulil? Sudah. Oke, kita menuju ke kendala ini. Selama melaksanakan penyuluhan dari tahun 2016 sampai 2024 ini, apakah ada kendala-kendala yang terjadi di masyarakat yang masalah itu anggap wangel irek gitu? Monggo. Tentu kalau kendala itu ada, Bu. Kendala itu ada karena bedanya penyuluh dengan guru yang di formal. Kalau guru yang di formal itu rata-rata yang masuk di situ anak-anak sekolah, anak-anak sekolah ini kan seluruhnya sudah ada niatan untuk sebagai gelas kosong. Gelas kosong. Gelas kosong. Nah, ketika kita memberikan penyuluhan kepada majelis taklim masyarakat, SDM-nya itu kan berbeda-beda. SDM-nya itu berbeda-beda, kita tidak bisa langsung memberikan yang sama. Kalau istilah orang Jawanya gebyah uyah. Jadi kita harus silabusnya bodoh nggak bisa. Jadi ini diterapkan, kebetulan majelis taklim kami kan 12. Nah, binaan kami itu terkadang materi ini disampaikan di majelis taklim ini nggak cocok. Nah, ada yang cocok karena memang SDM-nya juga mumpuni. Mempengaruhi itu seninya itu, dinamikanya itu beda-beda SDM-nya, kita harus bisa menyesuaikan. Nah, bisa menyesuaikan
karena memang ketika kita memberikan penyuluhan itu kita juga harus mempelajari dulu latar belakangnya majelis taklim kita ini seperti apa. Misal di majelis taklim tersebut ada nyun sewu, ada yang belum dikaruniai putra atau putri selama beberapa tahun ini. Nah, kita memberikan edukasi terkait dengan bagaimana cara mendidik putra dan putri itu kan kurang cocok. Apa gondo ngomongnya aku tapi ya gitu ya. Kan seninya seperti itu. Kita harus bisa memahami kurikulum vitae-nya majelis taklim kita itu seperti kurikulumnya apa. Juga disesuaikan dengan masyarakat setempat begitu ya intinya. Betul. Kalau Mas Ulil monggo. Kalau ngomongin kendala, saya kira tidak ada kendala yang berat Bu ya, lancar-lancar saja karena iklim di Senori itu kan saling melengkapi. Lahir di Senori, asli produk Senori. Kita ini tetangga aslinya, saya darahnya Bang Ilan. Oh lama. Bang Ilan, oh iya. Enggak. Yang jelas kita selalu kerjasama dengan majelis-majelis taklim yang terkait ya. Mungkin kalau kemarin dulu itu di awal-awal saya P3K itu kan penggalakan produk halal kan banter banget tuh dulu ya kan. Nah karena ada beberapa titik majelis taklim, mungkin kemarin ada 4 desa, Desa Wangklu, Jatisari dan juga Medalem. Itu saya sosialisasikan terkait dengan sertifikasi produk halal dan ternyata respon masyarakat itu luar biasa. Karena banyakan ketika majelis taklimnya ibu-ibu itu punya usaha kecil-kecilan, entah itu bikin kerupuk, entah itu bikin gorengan, pentol, ataupun geduk dan lain-lain. Dan itu ketika ada sertifikasi halal itu kan gratis. Dia kan nggak tahu apa gunanya Pak sertifikasi. Pun Bu jenengan daftar niki mangke lak karuan halale kula ngoten gitu. Dan respon masyarakat luar biasa. Akhirnya ikut daftar dan sampai saat ini by proses ya karena belum keluar. Berarti Mas Ulil ini termasuk apa istilahnya fasilitas apa? Pendamping itu apa namanya? Bukan, saya sebagai temannya pendamping. Oke. Kalau juga saya ya temannya pendamping. Enggak ikut dulu soalnya. Enggak ikut. Kalau masalah ikut pendamping produk halal. Saya temannya pendamping juga. Jadi kalau ada masyarakat yang menginginkan mendaftarkan produk halalnya, kita fasilitasi, siap membantu, dan niki dipertemukan dengan pendamping halal. Iya, hanya sebagai pembantu. Itu tadi fungsi informatif. Betul. Ada lagi mungkin Mas Ulil? Kalau ngomongin kendala nggak ada kendala, lancar ya, karena masyarakatnya kan kalau Senori itu berbeda. Dari segi pendidikan agama jauh di atas rata-rata gitu. Jadi benar hanya untuk gedeli gitu aja. Ya. Sebagai apa ya? Membuat sebuah garis komando. Fasilitator lah ya. Betul. Luar biasa. Kemudian bisa disebutkan apakah ada tugas lain ini mungkin banyak sekali. Kalau banyak sekali disebutkan satu-satu Pak La dulu ya. Di luar kepenyuluhan, di luar tugas sebagai penyuluh. Tapi kan tetap ada hubungannya. Oke, siap. Jangan-jangan nanti sebagai apa Mas? Pemandu apa gitu ya. Kalau saya lihat kan Mas Akla ini banyak nih, kalau mau dijelaskan Mas Akla. Selain sebagai penyuluh, saya di desa juga sebagai ketua BPD. Badan Permusyawaratan Desa atau DPR-nya desa. Ketuanya ya? Ya, ketua DPRD-nya desa. Selain itu juga di BKMT juga sebagai ketua BKMT. Baru dilantik kemarin. Terus yang sudah lama itu di MUI. Nah, di MUI kalau tingkat kecamatan di sekretaris MUI kecamatan. Kalau di kabupaten kebetulan sebagai ketua komisi bidang Infocom. Masya Allah, cocok. Ajak saya Mas. Oh nggih, siap. Terus tugas yang lain ini hikmah kita di Nahdliyin. Kebetulan kami diberikan amanah sebagai ketua lembaga takmir Masjid NU Kabupaten Tuban di PCNU Kabupaten Tuban. Iya, ketuanya ya. Ketuanya. Siap. Luar biasa. Selain ada itu lagi? Di DMI juga sama di DMI, sama jenengan juga di DMI. Jadi kita sebagai penyuluh
tugas tambahan atau amanah yang diberikan oleh ormas ataupun lembaga yang lain itu ya tidak jauh dari tugas kita sebagai ya nggak berat karena memang sehari-harinya juga itu gitu ya, nggak menjadi beban, betul seperti itu. Mas Ulil sekarang iya banyak Bu. Apa saja itu? Kalau di kerja kita di KUA ya, kemarin kita kan sudah di SK-kan sebagai humas juga kan di KUA. Oh ya, sama tadi humas. Iya. Tiap hari juga ngelola akun media sosialnya KUA itu pasti wajib itu. Kemarin Pak Naib dadi humas gak dadi humas aslinya ya iku tugase ya padha wae kan. Pokoke Mas akune KUA sampean sing ngelola siap Pak Naib. Siap. Selain itu di luar pun juga banyak tanggung jawab yang diberikan ke kita. Saya pun juga dengan Gus Ala juga sama, hanya tidak jauh dari lingkaran kepenyuluhan sebenarnya. Kalau di organisasi Ansor misal, di Ansor itu aktif di Ansor ya. Di wilayah itu sebagai apa Mas? Di Ansor wilayah alhamdulillah insyaallah muga-muga doane para sahabat-sahabat sekalian dipercayakan sebagai wakil sekretaris gitu. Wilayah ya. Oh, keren. Pusat nih. Dekengane. Kalau di PC itu masuk di bidang studi pemikiran Islam. Itu kan juga tidak jauh dengan dunia kepenyuluhan. Lalu kalau di Senori sendiri itu ngapain saya? Banyak kegiatan. Seringnya itu ngumpulin anak-anak Bu saya. Ya kita kayak rumah. Sekali-kali lah Mas undang kita. Nanti kita bikin apa dadakan di sana, bisa kolaborasi loh antara singgahan mungkin. Jadi mungkin ada event apa, Bu, ada event ini. Bisa nanti jadi konten. Bisa. Nanti bisa juga kolaborasi di dalam konten itu gitu. Bisa. Monggo lanjut Mas. Terus selain itu juga sebelumnya saya juga aktif di sekolah, di madrasah, di MTS. Ngajar sebagai guru BK. Masya Allah. Jadi tukang nyeramai bocah-bocah. Tukang neneng no. Terus. Nah, terus sampai saat ini juga masih, namun karena bergeser ya. Jadi cuma hari Sabtu sama Ahad saja di madrasah. Berarti nggak ada libur dong? Nggak ada libur. Sampai istri saya itu sambat. Kapan libur? Istrinya masih satu kan Mas? Satu. Oke, satu saja ya Mas ya. Luar biasa. Kendala nggak ada kendala yang berarti intinya karena memang menguasai. Kalau tidak menguasai baru ada kendala yang berarti begitu ya. Tugas tambahan sudah. Kemudian ini peran dan support pimpinan bagaimana? Dari Mas Ala dulu nih. Alhamdulillah kalau kami disupport Pak ini ya. Pak Haji Samin Asyari. Pak Haji Samin Asyari ini membebaskan kami untuk berkreasi. Nah, membebaskan kami untuk berkreasi. Kegiatan apapun yang selama itu positif, monggo disupport beliaunya, support penuh. Bahkan ketika ada kegiatan lintas sektoral yang ada di kecamatan didelegasikan kepada kami, memberikan kepercayaan penuh kepada penyuluh untuk melaksanakan tugas dan kinerja masing-masing. Tidak hanya menyului masyarakat tapi juga ini ya antar instansi gitu ya. Kebetulan di Singgahan itu kalau setiap Senin itu ada apel gabungan lintas instansi dari UPTD, dari pertanian, pendidikan itu ngumpul setiap Senin jam 7:30 itu di kecamatan dan pembinanya itu beda-beda diambilkan dari masing-masing instansi. Kebetulan kalau di kecamatan diamanahkan kepada saya untuk menjadi pembina. Ketika ada apel pagi di hari Senin itu, kesempatan kami menyampaikan program-program dari Kementerian Agama. Ya luar biasa, keren ya. Ada lagi? Sudah cukup ya. Sekarang Mas Ulil ini. Support Pak Naib, Pak Mukhlas itu top Bu. Senori Mukhlas top. Dan beliau sangat senang sekali dan juga beliau asli Senori ya? Asli Senori. Tapi hidupnya di Mangilan. Beliau sangat membebaskan saya untuk berinovasi kaitannya dengan kinerja penyuluh, mau sampai ngapain aja Pak, los gitu. Akhirnya ada beberapa hal yang sudah dijalankan bersama.
kolaborasi dengan pihak terkait juga sudah ada. Yang pertama mungkin ini kayak brus. Itu mulai saya dari awal masuk P3K itu langsung wis Pak kita bikin brus. Bimbingan remaja usia sekolah. Dan beliau pun support tiap kali brus beliau hadir. Walaupun setelah memberikan sambutan langsung menikahkan orang. Itu beliau selalu hadir. Lalu yang kedua ada yang baru-baru ini kemarin kita bareng sama PLKB, BKKBN itu bikin sekolah orang tua hebat sama orang tua-tua ibunya anak-anak. Jadi seneng saya, muda-muda ibu. Ibunya anak-anak itu tadi apa? Ibunya bapak, ibunya bapak-bapak. Ibunya anak-anak muda-muda, anak-anak PAUD TK itu. Dan beliau hadir juga Pak Mukhlas. Kemarin terakhir itu. Ya karena Pak Mukhlas hadir karena ibu-ibu muda itu tadi. Maaf ya Pak Mukhlas. Beliau hadir sempat memberikan materi kemarin terakhir ini di hari apa kemarin itu Pak Mukhlas jenengan gantosan damel apa sing materi. Oke. Artinya kan beliau juga support di bidang itu. Iya. Berarti tidak ada kendala ya intinya alhamdulillah. Sebelum diakhiri nih Mas. Saya mau pesannya. Yang pertama ini kesannya terhadap podcast ini dong, Ruangan Podcast atau programnya podcast. Mungkin ada saran kritik monggo. Terima kasih. Luar biasa kalau podcast ini. Kami mengikuti podcast jenengan terakhir kemarin yang tayang hari ini itu kan Pak Iswoyo dengan Dokter Dijenu itu. Nah itu dengan adanya podcast ini kita bisa menyampaikan edukasi program-program Kemenak ke khalayak umum, khususnya kepada pencinta media sosial, karena memang populasi di Indonesia ini kan ada di media sosial, keniscayaan medsos ini kan harus sebuah keniscayaan, harus ada platform yang menyediakan untuk menyampaikan program Kemenak ini di kalangan media sosial. Nah, itu kesan dari kami dan mungkin saran kedepannya seperti penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan. Nah, ini kan banyak sekali yang potensinya itu belum diketahui khalayak umum. Belum diketahui khalayak umum. Mungkin bisa diadakan satu program suluh agama atau program inovasi apa yang telah dilakukan oleh penyuluh-penyuluh yang ada di daerah-daerah, agar masyarakat itu ini loh ada penyuluh agama, karena memang di masyarakat itu yang ngetrennya penyuluh PLKB, penyuluh pertanian. Kalau penyuluh agama padahal itu beda ya. Nah, padahal jamnya juga beda. Kita mulai melek sampai turu meneh sampai melek maneh. Padahal penyuluh di setiap kecamatan itu kan ada 8. Ada 8 dan potensi mereka beliau-beliau ini sangat luar biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, ada tambahan mungkin Mas Ulil? Studionya bagus Bu, keren. Sama studio saya di PW bagus ini. Masya Allah, undang dong kita ke PW. APBN. Iya. Ini bukan APBN, bukan ini sponsornya. Di depan sponsornya. Oke, nanti kita sebutkan. BRI peduli. Kok tadi nggak promosi Bu? Kan sudah muncul tiap hari. Dia ngasih sekali, munculnya tiap hari. Iya, BRI peduli. Saya nasabah BRI loh. Belum dicairkan Gus. Lanjut. Nah, sampai mana tadi? Sampai di Kanwil, sampai di wilayah ada nih. Ya, kesannya. Lalu untuk beberapa hal yang mungkin menjadi, karena kita ini kan karena kita sebagai penyuluh khusus yang P3K ini juga ditugaskan di sisi kehumasan juga. Tentu ada titik bukan hanya dakwah bil apa ya? Lisan. Ketemu tatap muka, namun juga bil medsos juga perlu. Ya, dakwah bil medsos. Karena kemarin tayang Gus, posterku Gus, suluh agama Gus. Oh iya,
saya kirim quote-quote penyuluhan, saya kirim di admin Instagramnya Suluh Agama, dan alhamdulillah di repost dan ditayangkan di platformnya Instagram Suluh Agama. Nah, hal ini ternyata juga menjadi entry point kita sebagai penyuluh agama juga eksis, ternyata di media sosial juga eksis. Karena era sekarang kan era medsosnya kencang banget, Bu. Mulai platform Instagram, TikTok, Facebook dan seterusnya. Sampai ini yang menjadi kebingungan sampai saat ini yang saya alami itu, algoritma medsos itu sesuai dengan alam bawah sadar kita. Contoh jenengan hari ini pengen tuku wedak semisal, pengen tuku wedak atau pengen tuku lipstick, langsung muncul. Buka TikTok, scroll TikTok, muncul bagulan wedak atau lipstick. Iya enggak? Loh, kadang merek yang saya cari itu masih di sini, pas buka merek itu iya gitu enggak? loh. Iya kan? Nah, apalagi kalau orang yang punya pikiran itu pikiran yang buruk, semisal. Kalau kita kan positif. Golek dakwah jenengan golek wedak lipstick. Lah ada orang yang punya pikiran yang jauh di bawah pemikiran kita, muncul pasti di algoritma media sosial. Dan hal ini yang menjadi entry point bahwa penyuluh agama juga harus berperan di dunia maya ini. Jadi kemarin kan sempat digalakan pelatihan bikin poster, terus menghidupkan media sosialnya dan seterusnya, dan ini perlu tindak lanjut sebenarnya. Perlu tindak lanjut khusus bagi penyuluh honorer maupun ASN maupun P3K. Oke. Ada lagi? Ya, sepakat sama Gus Salah. Sepakat. Rutinan, Bu. Oke. Program Suluh Agama. Oke, nanti kita bicarakan setelah ini ya. Siap. Oke, tak terasa ini waktu jua yang memisahkan kita. Oke, pemirsa dulur Kumlaktuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita hari ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun Anda berada. Ada pantun nih, Mas. Kang pangat diseneni bojone sing lagi nyidam. Cakep. Semangat selalu yuk untuk para penyuluh agama Islam. Cakep. Sayur kupat jangan nilkoro menawi wonten lepat dalam nyuwun pangapura. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban undur diri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.